Ibu Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Ayo Alfan, dipimpin doanya Alfan. Duduk siap dan tutup mulut. Hak kita berdoa. Tangan dua dan dua jarinya lima-lima. Khusus semuanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Coba Barul dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri gitu aja sama Barul. Sini Barul. Ayo, ya berdiri semua nak. Jalan yang berdiri nak. Ayo, ya Barul. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, tepuk tangan buat Barul lah. Iya, kelas 3. Apa kabar kelas 3? Hatiku, Pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. sebelum memulai pembelajaran ibu absen dulu ya nak. Dari Adinda Khairul Nisa, Afria Zahra, Alvin Arashid, Alula Aprilia, Anasya, Anis. Mulai pelajaran kan dari sekarang ya, Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah sudah selesai ya literaturnya. Sekarang ibu akan menyampaikan kita hari ini akan belajar tentang apa? Tema 2 yaitu tentang apa? Menyayangi hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan ibu ya. Kalian pasti gak asing tuh dengan judul menyayangi hewan dan tumbuhan. Di kehidupan kita banyak sekali apa? Manfaat kita menyayangi hewan dan tumbuhan di kehidupan ini. Manfaatnya kita menyayangi tumbuhan adalah
kita bisa menjadi apa? Obat untuk kesehatan, bisa bahan pakaian, pewarna alami. Kunyit itu kan juga bisa toh dibuat untuk pewarna alami. Iya, kita akan belajar pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah apa? Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada jumlah yang tepat. Yang keempat yaitu apa? Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada jumlah untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Kelima yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dengan bernyanyi yang tepat. Yang terakhir apa? Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada jumlah yang tepat. Yang keempat yaitu apa? Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada jumlah untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Kelima yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dengan bernyanyi yang tepat. Yang terakhir apa? Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan pola irama lagu sederhana. Iya, yuk dibuka buku halaman 2. Nah, yaitu apa? Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di situ dilihat ada dongeng tentang judulnya tentang apa? Iya, pohon apel yang tulus. Coba ibu mau kalian salah satu anak maju ke depan untuk membacakan dongeng pohon apel yang tulus, tapi dengan syarat, dengan intonasi yang jelas, tanda baca yang jelas, tanda koma. Jika ada tanda koma, baiknya berhenti sejenak. Iya, Zahra pintar. Terus kalau ada tanda titik, baiknya berhenti. Juga membaca dongeng dengan ekspresi. Kalian tahu ekspresi tidak? Apa itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, ekspresi wajah, gembira, marah, sedih. Yuk, ibu minta Mbak Nisa untuk membacakan pohon apel. Ayo Mbak Nisa. Sini Mbak Nisa. Bukunya di bawah. Nih. Yuk, pohon apel. Coba yang lain menyimak ya. Ada sebuah pohon apel besar. Ada seseorang, anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain di sananya. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Iya, tepuk tangan buat semuanya.
tadi? Apa tadi sudah dibaca? Yuk, pohon apel. Iya, yang tulus. Isinya ada apa? Apa? Apa coba? Yang bisa kalian ambil dari pohon apel tersebut? Ibu kasih waktu kalian untuk membaca. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Kasih waktu 2 menit untuk membaca. Sudah ya? Isinya adalah apa? Setelah kalian membaca, apa yang bisa kalian ambil hikmah dari pohon apel tersebut? Pohon apel ini? Apa? Pertemanan antara pohon apel dan dengan anak laki. Pertemanan yang tulus dari dia kecil hingga dewasa dan tua. Apa? Sampai tua tadi di bagian paragraf apa? Ada ini paragraf berapa? Yang ia duduk. Ya, paragraf 4. Apa? Itu termasuk manfaat tumbuhan untuk apa? Kehidupan manusia. Apa manfaat dari pohon apel? Apa nak? Apa manfaat dari pohon apel untuk kita? Buahnya, terus kayunya, cabangnya bisa untuk iya, kan ada tuh di cerita itu sudah. Jadi hikmahnya adalah apa? Yang dapat kita ambil pertama, pertemanan antara pohon apel dan anak laki-laki yang tulus. Terus yang kedua, apa? Kedua apa? Manfaat pohon apel. Iya. Sudah paham semua di sini? Ada kata-kata yang bisa yang masih belum paham kalian? Ada kata-kata yang loh, gue ini kok nggak tahu kata-katanya ini artinya apa? Ada nggak? Nah, ada paham semua ya di sini ya. Sudah paham tentang mengerti pohon apel yang tulus. Yuk, selanjutnya dibuka bukunya. Dibuka buku tulis mana? Ya, dibuka bukunya. Sekarang kita akan beri waktu ya. Kita akan mengajarkan tentang tadi siapa teman pohon apel tersebut. Siapa nanti ditulis ya, dibuka bukunya. Iya. Yuk. Ditulis dulu ya. Siapa teman pohon apel? Siapa tadi? Tadi siapa teman pohon apel? Anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Tadi ada tulis cerita. Nangis. Apa? Gembira. Iya, bagus Aisyah. Gembira, senang bermain dengan anak laki-laki tersebut. Yang kedua apa? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel tuh? Ibu udah kasih tahu di awal manfaatnya. Ya. Terus yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian tuh? Tadi tuh apa? Tadi dibaca lagi. Terus yang kelima, di akhir cerita, kenapa pohon apel menangis? Kalian tadi udah dibaca. Coba dibaca lagi yuk, ditulis soalnya. Ya, setelah kita menjawab soal di atas ya, ini tentang soal apa? Soal cerita tentang pohon apel yang tulus. Selanjutnya anak-anak mendengarkan ibu menceritakan tentang dongeng yang selanjutnya. Pada pagi hari, Dayu menyapu halaman. Di halaman tersebut banyak sekali daun yang berguguran. Dayu mempunyai ide tersebut. Oh, apa kamu mengumpulkan untuk belajar ya? Pertama, Dayu mengumpulkan daun kering-kering itu menjadi dua kotak. Yang kotak pertama diisinya daun menjadi 35. Yang kedua diisi daun menjadi 15. Yuk coba perhatikan kotak yang daun yang
35, di sini 15 atau tidak? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35. Iya, kita berapa pertama? 35 ya, 35. Yang kedua ya kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Jadi 35 ditambah 15 hasilnya berapa? 50. Bisa juga disusun ke bawah. Kalau disusun ke bawah berapa dulu? 30. 5 di sini 30. 5 ke bawahnya 15. Kita berhitung. 5 tambah 5. 1. Yang sulit kan? 1. Terus sama dengan 5. Iya, hasilnya 50. Coba jika misalnya ibu tukar tadi seperti gambar ini ya. Ibu tukar dari yang pertama tadi. Setelah ibu tukar dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua. Dari kotak yang pertama ini berapa nak nilainya? 5. Dari berapa nak? 5. Tadi yang pertama-tama yang pertama adalah 30. Yang kedua adalah 5. Setelah ibu tukar posisinya seperti di gambar ini. Yang kotak pertama dari kotak kedua, kotak kedua dari kotak pertama. Kotak pertama ini berapa isinya? Yang kedua. Sekarang jumlah 15 ditambah 35 hasilnya 50. Kita perhatikan ada sifat pertukaran antara tadi kotak pertama hingga kotak kedua. Kotak pertama jadi kotak kedua, kotak kedua jadi kotak pertama. Hasil penjumlahan yang pertama yang ini. Yang hasilnya berapa? 50. Yang kedua hasilnya berapa? 50. Walaupun kita tukar di kotaknya, baru kita tukar di kotak pertama jadi kotak kedua jadi kotak pertama, hasilnya akan tetap sama. Berapa? Yaitu 50. Itu adalah sifat pertukaran. Apa? Sifat pertukaran antara satu bilangan ke bilangan lainnya. Walaupun ditukar, itu apa? Tetap sama hasilnya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Sudah paham atau belum nak? Sudah paham tentang sifat pertukaran atau belum nak? Sudah. Kalau sudah bukan soal lagi, soal dari berapa ini? 120 ditambah 950. Hasilnya berapa? 50. Ini ditukar. Yang pertama adalah 120 nih. 120 adalah bilangan pertama. Bilangan kedua adalah 930. Ditukar di sini. Yang pertama adalah 930. Yang kedua 120. Hasilnya 1050. Kalau ini kita buktikan pakai penjumlahan susun bawah. Yang pertama ya. Pertama berapa? 120 ditambah 930. Yang kita jumlahkan yang pertama. Berapa? Ya. 2 tambah 3. 5. 1 tambah 9. 10 masih tetap 10. Hasilnya berapa? 1050. Ini ya. Kita coba yang kedua ya. Yang kedua berapa ini? Bilangan yang pertama? Bilangan yang pertama apa? 900. 930. Bilangan kedua 920. Kita coba lagi ya. Yang kedua 3 tambah 2. Nah, 9 tambah 1. Hasilnya 1050. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya apa tadi? Walaupun bilangan pertama dan bilangan kedua ditukar, hasilnya tetap sama. Itulah yang dimaksud dengan sifat pertukaran. Ada yang belum paham? Sudah paham semua atau belum? Ada yang ingin ditanyakan kepada ibu nak? Tidak, sudah paham semua? Sudah paham. Kalau sudah paham nih, ibu mau nggak? Ibu mau kasih contoh soal kalian? Katanya sudah paham ya. Yuk selanjutnya ya, dikerjain ya. Nih, coba kalian kerjain contoh soal kalau latihan tentang sifat pertukaran. Ditulis di buku ya. Yuk dikerjain. Baik, yang sudah selesai dikumpul ke depan, tapi salah satu saja ya yang perwakilan yang kumpul ke meja ibu. Ya coba Mbak Lula dikumpul sini bawah kelas. Yuk, yang sudah selesai mengerjakan tentang soal sifat pertukaran dikumpul yuk ke depan yuk. Ayo, Alula sebagai perwakilan. Sudah ya, sudah dinilai semuanya apa? Yang bisa kita bilang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kenapa ini? Sifat pertukaran. Apa yang sifat pertukaran? Apa tadi sifat pertukaran? Bilangan. Yang dimana jika posisinya ditukar, di antara bilangan satu dengan
dari bait yang pertama dan yang kedua ini sama. Ayo kita ulangi ya. 1, 2, 3. Cemara pohon ranting, daunnya harus ramping. Sama kan? Kalau yang namanya adanya sama. Kalau yang ketiga, yuk bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Yang ketiga dan keempat beda. Dinyanyikannya dengan berbeda. Kalau yang ini pendek atau lembut. Yuk, sekarang kita ubah nih. Kita ubah dari nyanyi tadi cemara pohon ranting. Yang ada itu diganti dengan la la la, tau nggak? Di semua, di sini la, di sini la, di sini la. Yuk, coba ya, coba. Pakai nada cemara. Yuk, 1, 2, 3. La 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 la. Ayo satu kelompok saja untuk kerajinan yuk. Ayo nah, yuk maju di depan. Ayo kelompoknya Lula. Ayo. Ya kelompoknya Lula. Yang lain dengarkan kelompoknya Lula bernyanyi ya. Ya dimulai. Dari ini di kita ini ya. Yang keras ya. Itulah. Cemara pohon ranting, daunnya harus ramping. Bergerak-gerak kian kemari seperti jamar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Lula. Iya, bagus. Sudah bagus ya. Ya, setelah kalian belajar tadi, apa kesimpulan yang kalian ambil yang bisa kalian dapat dari pelajaran pada hari ini? Apa yuk? Coba ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Apa saja tadi? Pertama yaitu pohon apel ya. Dongeng tentang pohon apel ya. Yang kedua tentang apa? Sifat pertukaran. Terus yang ketiga yaitu tentang apa? Pohon cemara. Terus ya, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini setelah kalian mempelajari tadi tema 2? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Iya, bahagia. Terus senang bisa apa? Mengetahui apa? Apa? Tadi pohon cemara. Terus kegiatan apa yang paling kalian sukai di sini tadi? Setelah ini kegiatan apa? Apa kegiatan apa yang paling kalian sukai? Yang tadi kita sudah membaca dongeng pohon apel, yang kedua tentang sifat pertukaran, yang ketiga tentang apa tadi? Sebenarnya apa yang kalian sukai dari tiga tersebut? Boleh dua. Apa? Yuk, kalian sukai menyanyi sama apa? Dongeng. Iya, kalian menyukai menyanyi dan dongeng. Iya. Terus apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapat dari cerita yang tadi, dari dongeng, dari sifat pertukaran, dari apa? Cemara. Apa aja yang pertama? Dari pohon apel. Apa aja tadi? Yang pertama, yang informasi yang kalian dapat bahwasanya apa? Ada persahabatan yang tulus antara pohon apel dan manfaat pohon apel untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah apa? Yang dayung, yang mengumpulkan daun. Kita bisa mengetahui informasi apa? Iya, benar lima. Sifat pertukaran bilangan yang dimana jika apa tadi? Angka pertama ditukar posisi, yang pertama dipindah ke dua, yang kedua dipindah ke satu, hasilnya tetap sama. Itulah yang disebut dengan sifat pertukaran. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga manfaat pohon cemara. Coba ibu mau tanya apa saja manfaat pohon cemara? Daunnya bisa dibuat Ya, terus bisa diolah menjadi apa? iya, Aaron benar, pintar. Bisa diolah menjadi terus selanjutnya kayunya bisa untuk apa? Kita rabot. Iya, sudah semua ya. Sudah bisa dipahami tentang pelajaran yang pertama sampai terakhir.
Ya.